Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kehidupan kita yang singkat ini adalah kehidupan yang tidak terlepas daripada bisnis. Dalam kehidupan ini, dalam menyambung kehidupan kita supaya kita survive, maka seseorang itu pasti melakukan bisnis, bermuamalah dengan orang lain. Ada kalanya dengan kontak kerja ataupun menggelar usaha dengan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan bisnis tersebut akan berhadapan dengan dua kemungkinan atau mungkin tiga. Yang pertama, ada untung. Kemudian yang kedua, mungkin merugi. Ataupun yang ketiga, pulang modal. Ini ketika kita berbisnis dengan sesama manusia. Tetapi ada bisnis yang tidak pernah ada ruginya. Itu ketika kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menyatakan liwafiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan balasan terhadap bisnis tersebut. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah tambah dengan karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Karena Allah itu adalah Maha Pengampun dan sangat berterima kasih, sangat bersyukur terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ada tiga bisnis yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya. Ini terdapat dalam surah Fatir ayat 29 dan 30. Innal ladzina yatsluna kitaballah. Pertama sekali adalah orang-orang yang yatsluna kitaballah, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Ketika seseorang itu membaca Al-Quran, maka dia sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bisnis yang tidak ada ruginya. Karena Allah menyebutnya di dalam ayat ini, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan ada ruginya. Jadi setiap seseorang hamba Allah, setiap orang beriman membaca Al-Quran, seberapa banyak pun Al-Quran yang dia baca, tidak akan pernah ada ruginya. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Dan Al-Quran adalah merupakan petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada kekhawatiran Rasul sampai beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjur. Pengertian mahjur adalah
Salah satunya adalah tidak menghiraukan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran dibaca tetapi tidak direnungkan, tidak difahami apa yang terdapat dalam Al-Quran. Itu disebut dengan mahjur. Atau ada orang yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran tetapi tidak mengamalkan kandungan Al-Quran. Itu juga adalah mahjur. Inilah kekhawatiran Rasul yang terjadi pada umatnya. Jadi yang pertama adalah tilawatil Quran. Kemudian yang kedua adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat. Penggunaan kata-kata aqamus shalah artinya melaksanakan salat dengan penuh kesungguhan. Karena kata-kata qoma dari situ diambil kata istiqomah, yaitu berdiri tegak lurus dengan kokoh. Artinya ada fokus dalam kita melaksanakan ibadah salat. Ada seorang sahabat bernama Amirah bin Ka'ab. Ya, jadi Amirah bin Ka'ab ini datang, beliau ini adalah salah seorang sahabat yang suka melakukan sesuatu untuk melayani Rasul. Jadi kemudian suatu saat Rasulullah berkata kepada sahabat ini, mintalah kepadaku, ya Amirah bin Ka'ab. Kata sahabat ini, aku cuma satu keinginanku ya Rasulullah. Ya, Rabi'ah bin Ka'ab, ya, Rabi'ah bin Ka'ab. Jadi aku hanya satu keinginanku ya Rasulullah, yaitu aku ingin bersama dengan engkau nanti di hari akhirat. Karena cintanya Rabi'ah bin Ka'ab kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian mengatakan, kalau begitu, a'inni binafsika bikasratis sujud. Kalau begitu tolonglah aku dengan diri engkau, yaitu dengan banyak sujud. Pengertian banyak sujud di sini adalah melaksanakan ibadah salat. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan ibadah salat, dia telah membangun sebuah komunikasi langsung dengan Yang Maha Kuasa, dan sebagai imbalannya nanti dari akhirat dia akan bersama dengan Rasulullah SAW. Maka tidak akan ada meruginya orang-orang yang senantiasa menggunakan kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat. Bahkan ada salah seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah, setiap beliau berwudu, lalu beliau sempatkan untuk salat 2 rakaat, salat sunat wudu. Rasulullah mengatakan, aku mendengarkan derap langkah kaki engkau nanti di surga, wahai Bilal. Apa amalanmu? Ternyata amalan Bilal adalah selalu melaksanakan salat sunah wudu. Jadi ini adalah perniagaan yang kedua yang tidak akan pernah ada ruginya. Kemudian yang ketiga adalah, yaitu adalah orang-orang yang wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Itu orang yang menginfakkan dari rezeki yang Allah berikan. Mimma razaqnahum. Kenapa? Karena kami yang memberi rezeki kepada mereka, kata Allah. Dan mereka infakkan sirran, tanpa diketahui oleh orang banyak, ataupun secara terang-terangan. Karena dengan menginfakkan sebahagian rezeki yang diberikan oleh Allah, maknanya ketika ada seorang itu diberi rezeki oleh Allah, Allah memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk melakukan bisnis dengan Allah, bisnis yang tidak akan pernah ada ruginya. Itu menginfakkan rezeki tersebut di jalan Allah. Dan salah satu penyesalan bagi orang-orang yang tidak sempat untuk berinfak, meminta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas salihin. Wahai sekiranya ya Allah, engkau berilah aku kesempatan sedikit saja, aku akan berinfak, aku akan bersedekah, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena dengan berinfak bersedekah itu ternyata menyelamatkan seseorang dari sambaran api neraka. Ittaqin nara walau bisyikit tamratin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah kita berbisnis dengan Allah, dengan bisnis yang tidak akan ada ruginya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan dari akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zil hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.